welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita bakalan nge-review sekaligus ngebahas singkat mengenai salah satu teh herbal yang katanya dapat menurunkan berat badan atau melangsingkan tubuh, which is ini jadi kabar gembira banget bagi para pejuang diet yang ingin melangsingkan tubuh. Tapi sebelum ke videonya, pastiin dulu kalian udah subscribe channel aku dan juga nyalain notifikasinya supaya kalau aku upload video baru kalian semua bakal dapat notifikasi khusus dari aku. Nah, teh yang aku maksud ini sempat hangat banget diperbincangkan di aplikasi TikTok. Bahkan muncul beberapa kali di FYP aku ngebahas teh ini, ada pro dan kontranya. Jadi teh yang aku maksud itu adalah teh jati Cina. Nah, ini salah satu contoh produknya. Sebenarnya banyak banget produksi-produksi dari berbagai brand yang mengeluarkan teh jati Cina, dan ini salah satu contohnya. Jadi kita bakalan nge-review dulu, baru kita bakalan ngebahas singkat si tehnya. Itu sudah kayak serpihan kayak teh, tapi masih ada bentukan-bentukan, jadi dia kayak nggak terlalu halus gitu, masih kelihatan bentukan daunnya. Kalian cukup diseduh aja tehnya atau dimasak langsung di api. Cuma bedanya kalau kalian diseduh itu warnanya tuh lebih terang dibanding tehnya kalau kalian masak dengan api. Jadi warnanya tuh lebih pekat, rasanya pun juga lebih pekat dibanding yang diseduh. Nah, rasa si tehnya ini sebenarnya hambar, tapi kayak ada sensasi kelat-kelatnya di lidah. Terus di packagingnya juga disebutkan ada efeknya, terus dan ada juga cara penyajiannya. Ada yang bilang teh ini bisa dikonsumsi sebelum makan atau sebelum tidur, jadi 2 kali dalam sehari. Terus ada juga yang bilang sebelum tidur dan saat kalian udah bangun tidur. Nah, buat sebelum sarapan pagi kan minum teh ini dulu. Itu tergantung sih, karena belum ada jelasnya gimana cara mengonsumsi si tehnya. Nah, itu tadi yang aku review sekilas mengenai si tehnya. Kita bakal ngebahas singkatnya supaya nggak ada perdebatan pro dan kontra lagi. Jadi, apa sih kandungan si teh ini sebenarnya? Nah, si teh jati Cina ini sebenarnya mengandung senyawa pencahar yaitu glikosida antrokinon yang fungsinya untuk melancarkan buang air besar dan mengatasi sembelit akibat kurangnya konsumsi serat. Nah, di mana sih kandungan serat di tehnya ini? Ternyata kandungan serat pada tehnya itu terdapat pada ekstraksi daunnya, dan bahkan katanya dapat mencegah atau menghambat penyerapan lemak serta kolesterol. Tapi ini belum ada uji secara klinisnya yang membuktikan bahwa fungsinya ini benar. Kenapa selalu dikaitkan dengan pelangsingan tubuh atau digunain untuk diet? Jadi teh ini sebenarnya berfungsi untuk minimalisir toksin dan sisa makanan di usus besar, sehingga meningkatkan penyerapan, sehingga membantu penyerapan nutrisi dan sisa makanan, serta menjaga juga metabolisme di usus besar kita supaya dia lebih optimal, sehingga pada akhirnya membantu proses penurunan berat badan karena metabolisme kita itu menjadi lancar. Itu karena si teh jati Cina ini memiliki rendah kalori dan dia berupa asupannya berupa minuman, jadi kayak mineral, itu membantu kita tuh menerima asupan mineral kita tuh lebih banyak dan kayak menghambat makanan kita itu jadi nggak terlalu banyak makan kalau kalian mengonsumsinya sebelum. Kalian juga harus membatasi konsumsi teh ini, jangan berlebihan, apalagi mengonsumsinya dalam jangka yang cukup panjang, karena teh ini tuh belum ada uji secara klinisnya mengenai konsumsinya seberapa, terus tuh kayak dosis atau takarannya belum ada dijelaskan secara klinisnya. Nah, karena kalau berlebihan itu bakalan ada efek sampingnya dari kalian merasakan sakit hati di ulu hati, kram, bahkan diare, dehidrasi, sampai kalian kehilangan keseimbangan elektrolit. Jadi harus benar-benar sesuai dengan takaran dan dikontrol.
Selain teh ini memberikan efek yang katanya dapat menurunkan berat badan tadi, nah teh ini juga memiliki banyak manfaat juga. Nah, seperti dia dapat mengobati gangguan pencernaan karena dia membersihkan dan menyerap sisa-sisa kotoran pada usus besar. Terus juga bisa merawat kondisi kulit karena teh ini dapat mengurangi peradangan pada kulit, bahkan pada luka terbakar sama luka yang terbuka. Terus dia juga mengobati infeksi luka sekaligus mencegah perkembangannya infeksi karena teh ini juga mengandung esaton dan etanol yang berfungsi untuk sebagai antibakteri. Lanjut, dia juga dapat digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh karena dia memperbanyak produksi sel darah putih serta bisa digunakan untuk obat kumur-kumur supaya mulut kalian nggak bau. Kesimpulannya, memang teh ini banyak dimanfaatkan untuk pelangsingan tubuh, tapi jangan dijadikan cara utama kalian untuk mengurangi berat badan atau diet karena ada efeknya yang besar juga kalau kalian mengonsumsinya nggak teratur atau nggak terkontrol. Jadi lebih baik kalian bisa melakukan diet secara sehat, atau kalian bisa kontrol juga langsung ke dokter atau ke ahli gizi supaya cara diet kalian tuh memang bagus dan memberikan efek yang benar-benar. Segitu aja informasi yang aku dapat berikan ke kalian. Ini aku baca di artikel di Google. Jadi kalau kalian yang masih ragu nih, bener nggak sih yang penjelasan aku, kalian bisa langsung aja searching di Google. Kalian tinggal tulis teh jati Cina, semua keluar informasinya. Jadi kalian baca aja artikelnya karena banyak. Kalau kalian mager, kalian bisa nonton video ini supaya memudahkan kalian memahami isi dari teh jati Cina ini. Jadi sebelum videonya berakhir, jangan lupa untuk like atau jempolnya. Terus share video ini sebanyak-banyaknya ke teman kalian, apalagi yang sedang melakukan diet atau lagi mengonsumsi teh jati Cina ini. Dan komen juga di bawah kalau kalian punya informasi tambahan mengenai teh jati Cina ini atau ada pengalaman lain dengan teh jati Cina ini. Karena aku lagi nyobain proses teh jati Cina ini tapi dalam kondisi terkontrol. Dan seperti biasa, kalau kalian belum subscribe channel aku, kalian bisa subscribe di sebelah sini. Dan yang belum nonton video aku sebelumnya, kalian bisa nonton di sebelahnya. Karena setiap minggunya ada satu video baru menemani kalian di hari Minggu. Jangan lupa juga untuk follow Instagram aku. Kalau gitu, sampai jumpa di video berikutnya.